Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Bunga Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varian. Apabila pada uji T, jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Di uji ANOVA itu ada 2, yaitu one-way ANOVA atau ANOVA satu arah, dan two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas atau satu sama lain. Sedangkan uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah. Sedangkan di uji two-way ANOVA analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar pelakuan dan antar kelompok. Nah, di sini adalah contoh kasus one-way ANOVA. Mahasiswa FKIRC angkatan 2018 ini melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel value-nya. Yang pertama, kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X. Kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Dan kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Nah, di sini ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesis, HO dibagi rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. HA dibagi rata-rata tekanan darah obat orang peminum obat A, obat B, dan C adalah tidak sama. Ada perbedaannya ya. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriterianya, apabila signifikan lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian apabila signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Langsung aja kita ke SPSS-nya ya. Pertama buka menu file, terus open data. Nah, di file of type-nya ini kita ganti menjadi data Excel. Langsung aja kita pilih data uji ANOVA satu arah. Lalu klik open. Tunggu sebentar. Ini langsung klik OK aja. Tunggu sebentar.
Nah, di desimal ini kan udah diubah jadi 0. Langsung aja kita ke transform, lalu record into same variables, lalu kita kelompok pasien ini kita masukkan ke sini, lalu klik all and new variable. Di all value ini kita ketik obat X. Di value-nya kita tulis 1, terus ini obat Y, kita tulis 2, lalu X. Obat C kita tulis 3, klik add, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, ini udah ya. Kalau udah seperti ini, lalu kita ke variable view. Di string kita ganti menjadi numeric, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita ke value, lalu di value. Nah, di value ini kita tulis 1, labelnya obat X. X, ini 2, obat Y, lalu klik add, 3, obat Z, langsung klik OK. Kalau udah, langsung aja kita ke analis, terus compare means, lalu pilih one way ANOVA. Lalu di sini kita masukkan tekanan darah di dependent list. Terus kelompok pasiennya kita masukkan ke faktor. Lalu klik option. Nah, di deskriptif sama homogeneity of variance testnya kita pilih aja, lalu continue. Nah, di sini langsung aja kita ke post host. Kita pilih Bonferroni dan 2K. Di signifikan levelnya 0,05 ya, langsung klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita langsung ambil kasusnya aja ya. Jadi mahasiswa FKRC ingin melakukan pengujian efek dari ketiga obat yang berbeda. Di sini ada tabel deskriptif, ada obat X, Y, dan Z. Terus di sini ada tabel test of homogeneity of variance. Ditunjukkan untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah. Apabila data mempunyai varians yang sama, pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan signifikan 0,05. Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikannya. Lalu hasil ekspor SPSS-nya adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikannya lebih besar daripada
probabilitasnya yaitu 0,05 dan data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada probabilitas, data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Terus hipotesisnya itu HO sama dengan rata-rata tekanan darah yang orang yang minum obat X, Y, dan Z adalah sama. H-nya adalah rata-rata tekanan darah peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama. Lalu di sini ada ANOVA. ANOVA-nya itu adalah syarat diterimanya adalah tidak salah. Lalu di kriterianya apabila signifikannya lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah jika nilai F lebih kecil daripada F tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Rumusnya adalah F tabel sama dengan degree of freedom 9N1 dibagi degree of freedom penyebut N2. Nah, bisa kita ketahui F itu lebih besar daripada tabel hipotesisnya yang diambil. Maka yang diambil adalah HA. Lalu di between groups-nya itu degree of freedom-nya itu ada 2. Sedangkan di within group degree of freedom-nya itu ada 18. Jadi 2 tambah 18 sama dengan 20. Nah, ini multiple comparison. Tadi kan kita mengubahnya Bonferroni dan Tukey. Obat Y dan Z itu mean different berbeda ya. Ini obat Y dan Z itu mean different yang berbeda. Jadi signifikan of freedom itu berbeda juga, tetapi di sini ada yang sama nih. Seperti Tukey-nya. Itu adalah obat X sama dengan signifikannya 0,000. Berarti itu signifikan. Pokoknya kalau ada nilai yang sama berarti signifikan. Jadi hasil Bonferroni maupun Tukey-nya itu menunjukkan perbedaan tekanan darah pasien A maupun B adalah 0,000 dan secara statistik tidak signifikan. Lalu perbedaan darah pasien A dan C adalah 27,143 dan secara signifikan dan secara statistik signifikan. Lalu pasien B dan C itu sama 27,143 dan secara statistik signifikan. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.